Shalom, jumpa lagi dengan channel Legend of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas perbedaan silsilah Tuhan Yesus. Ada yang mempertanyakan mengapa ada perbedaan silsilah Tuhan Yesus menurut Injil Matius dan juga Injil Lukas. Kalau kita mengetahui alasannya, maka perbedaan ini bukanlah merupakan kontradiksi. Kali ini kita akan membahas hal tersebut karena menjadi sebuah pertanyaan juga, bagaimana dikatakan Yesus adalah keturunan dari Daud, sedangkan Bunda Maria tidak tercatat sebagai keturunan Daud. Nah, maka kita akan jelaskan di dalam video kali ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat Anda yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, pertama-tama kita akan melihat silsilah Yesus menurut Injil Matius, di mana nama-nama tertulis dalam bahasa Inggris. Silsilah terbagi menjadi 3 kelompok besar, masing-masing terdiri dari 14 nama generasi. Dari Abraham sampai dengan Daud, 14 generasi. Dari Daud, masa pembuangan Babylon, 14 generasi. Dan dari pembuangan Babylon ke Kristus, 14 generasi. Hal ini bisa Anda baca lengkap di Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 16. Yang kedua adalah silsilah Yesus menurut Injil Lukas, di mana nama-nama tertulis dalam bahasa Inggris. Silsilah menurut Injil Lukas adalah dari Yesus sampai dengan Adam, atau tepatnya sampai kepada Tuhan Allah Bapa. Tentu silsilah ini adalah untuk menunjukkan silsilah kemanusiaan Yesus saja. Sedangkan kalau dari sisi ketuhanannya, tentu tidak ada garis silsilah, sebab Yesus adalah Putra Allah yang langsung berasal dari Allah Bapa dan sehakikat dengannya. Silsilah ini adalah rangkaian 11 kali 7 generasi, yaitu 3 kali 7 atau 21 generasi dari Yesus sampai ke pembuangan Babylon. Demikian pula 3 kali 7 atau 21 generasi dari pembuangan Babylon ke Raja Daud, dan 2 kali 7 generasi atau 14 generasi dari Daud ke Abraham, dan 3 kali 7 generasi atau 21 generasi dari Abraham sampai ke penciptaan manusia pertama, yaitu oleh Tuhan. Hal ini bisa Anda baca dengan lengkap di dalam Injil Lukas 3 ayat 23 sampai dengan 38. Dari perbandingan ini kita ketahui beberapa hal. Yang pertama adalah periode silsilah yang dijabarkan antara Injil Matius dan Injil Lukas berbeda. Injil Matius hanya menjabarkan sampai ke Abraham, sedangkan Injil Lukas menjabarkan sampai kepada penciptaan Adam. Maka jumlah generasi tidak mungkin sama. 2. Ketiga dari silsilah menurut Injil Lukas sama dengan deret pertama dari silsilah menurut Injil Matius, yaitu tentang silsilah dari Abraham sampai kepada Raja Daud. Perbedaannya hanya urutannya yang terbalik, karena cara penyampaian silsilah yang terbalik antara Injil Matius dan juga Lukas. Yang ketiga adalah pada deret kedua Injil Lukas, keturunan Daud dinyatakan dari anaknya Nathan, sedangkan menurut Injil Matius melalui Salomo atau Salomon. Dari perincian tersebut, terdapat 3 hal yang perlu dijelaskan, yaitu yang pertama adalah bagaimana menjelaskan silsilah Santo Yusuf jika silsilah antara Santo Yusuf sampai dengan Raja Daud berbeda antara penjabaran di Injil Matius dan juga Injil Lukas. Yang kedua, bagaimana menjelaskan tentang Salatiel dan Zorobabel. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengetahui tentang silsilah Bunda Maria. Maka kita akan jelaskan demikian. Yang pertama adalah tentang silsilah Santo Yusuf. Menurut Injil Matius, dari Salomo, urutannya adalah Yesus, Yusuf, Yakub, Matan, dan seterusnya. Menurut Injil Lukas, dari Nathan, urutannya adalah Yesus, Yusuf, Heli atau Eli, dan Matan, dan seterusnya. Berdasarkan penjelasan dari seorang sejarawan yang terkenal pada abad awal, Julius Africanus, hubungannya adalah demikian. Matan, seorang keturunan Daud dari Salomo, menikahi Etsa. Dari perkawinan itu lahirlah Yakub. Namun Matan ini kemudian wafat dan Etsa kemudian menikah kedua kali dengan Madhat, seorang keturunan Daud dari Nathan. Dan dari pernikahan itu hadirlah Heli atau Eli. Maka Yakub dan Heli atau Eli adalah saudara seibu. Heli atau Eli kemudian menikah, namun kemudian wafat sebelum mempunyai keturunan. Istri Heli ini kemudian menjadi istri Yakub, yang kemudian menikah dan melahirkan Santo Yusuf. Maka Santo Yusuf ini adalah anak biologis dari Yakub, namun dari segi hukum Taurat, ia adalah anak dari Heli atau Eli. Sebab menurut hukum Taurat, jika seorang suami wafat, maka saudaranya itu harus mengawini istrinya, dan anak yang dilahirkannya akan terhitung secara hukum sebagai anak dari yang meninggal. Dengan demikian, di dalam diri Santo Yusuf bergabunglah 2 jenis silsilah, keturunan Daud, baik dari Salomo maupun dari Nathan. Kedua, penjelasan tentang Salatiel. Menurut Injil Matius,
dari Salomo, deretan ketiga. Zorobabel, Salatiel, Jekonias. Menurut Injil Lukas, dari Natan, deretan 1 dan kedua. Zorobabel, Salatiel, Neri, Melchi. Dengan keterangan serupa dengan poin 1. Melchi mempunyai anak Neri dari janda dari ayah Jekonias. Sehingga Jekonias dan Neri adalah saudara seibu. Jekonias kemudian menikah dengan janda atau istri dari Neti yang meninggal tanpa anak. Dan kemudian ia melahirkan Salatiel yang kemudian secara hukum menjadi anak dari Neri. Yang ketiga adalah tentang silsilah Bunda Maria yang banyak ditanyakan oleh orang. Ada yang bertanya, jika Bunda Maria bukan keturunan Daud, bagaimana Yesus dapat dikatakan sebagai anak Daud? Maka Santo Agustinus mengatakan bahwa dengan perkawinan Santo Yusuf dengan Bunda Maria, maka Yesus dapat dikatakan sebagai anak Santo Yusuf. Walaupun kelahiran Yesus tidak melibatkan caur tangan Santo Yusuf yang adalah keturunan Daud. Tradisi juga mengatakan bahwa Bunda Maria adalah keturunan Daud. Sebab menurut Bilangan 36 ayat 6 sampai dengan 12 dikatakan bahwa seorang anak tunggal perempuan harus menikah dengan salah seorang anggota keluarga besarnya sendiri. Hal ini diajarkan oleh Bapa Gereja yaitu Santo Justinus, Santo Ignatius yang juga secara tidak langsung menyampaikan di dalam kitab suci Roma 1 ayat 3 dan juga Timotius 2 ayat 8. Santo Yohanes Damaskus mengatakan bahwa ayah kakek Bunda Maria adalah partner yang adalah saudara laki-laki dari Madhat. Kakek Bunda Maria yaitu Barpater adalah sepupu dari Heli atau Eli. Dan ayah Bunda Maria yaitu Yoakim adalah sepupu dari Santo Yusuf. Dengan demikian Bunda Maria adalah keturunan Daud dari Nathan. Demikian saudaraku yang bisa kami jelaskan bagaimana ternyata Bunda Maria juga merupakan keturunan Daud. Dan juga tentunya Santo Yusuf adalah keturunan Daud. Jadi, Yesus Kristus dikatakan keturunan Daud bisa dilihat dari dua sisi, baik secara Santo Yusuf maupun melalui Bunda Maria. Demikian saudaraku, semoga hal ini bermanfaat bagi Anda, menambah pengetahuan Anda, dan juga tentunya bila Anda merasa channel ini memberkati Anda boleh silakan bagikan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.